Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we start the class, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minggu lalu kita sudah diskusi mengenai recount text. And for this meeting, we move to the next material, narrative text. Narrative text adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Biasanya nih kita dapat menjumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun fiksional lainnya. The purpose of narrative text, as already stated, is to comfort readers in story of sequential events leading up to the climax and finally to the conclusion. Dan mempunyai generic structure, yaitu ada 3 susunan struktur seperti berikut ini. Yang pertama adalah orientation atau bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang tempat, dan waktu dari cerita seperti siapa, kapan, apa, dan di mana. Lalu ada complication. Pada bagian ini, masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Lalu yang terakhir ada resolution, di mana cerita ini berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution, juga biasanya terdapat moral value atau nasihat dari cerita tersebut, atau biasa disebut juga dengan koda. Nah, bagaimana sih dengan grammar dalam narrative text? Dalam narrative text, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past, karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi. Bentuk tenses bisa menggunakan past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau bisa saja past future continuous. Semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan karena tenses itu mengacu kepada kondisi dan situasi kalimat. Okay, the next is characteristic of narrative text. Menggunakan action verb dalam bentuk past tense, misalnya walked, said, wondered, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita, misalnya the princess, the girl, the queen, dan sebagainya. Lalu menggunakan adjectives yang membentuk noun phrase, misalnya the Red Riding Hood, the poisoned apple, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan time connective and conjunctions untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya before, after, next, soon, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adverb bial phrases untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misalnya on the sea, in the mountain.